Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nabila Daulay, NPM C1C021107 dari kelompok 5, kelas akuntansi D. Dosen mata kuliah Pak Wisman, MPD, materi kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Kalimat pun mempunyai ciri-ciri, di antara lain: 1. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. 2. Dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. 3. Mempunyai pola intonasi akhir. 4. Adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Kalimat juga mempunyai unsur, di antara lain: 1. Subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama, orang, hewan, benda, dan sapaan. 2. Predikat. Predikat adalah bagian yang telah diucapkan atau dituliskan oleh pihak pertama. 3. Objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. 4. Keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Bagian-bagian kalimat. 1. Kalimat dan klausa memiliki unsur predikasi, dalam arti memiliki unsur subjek dan predikat tanpa objek, keterangan, dan pelengkap. Contoh: ibu memasak. Subjek plus predikat. 2. Konstituen kalimat merupakan kumpulan kata untuk pemberian sintaksis dari kata yang terkecil. Satuan-satuan yang membentuk suatu konstruksi disebut dengan konstituen. Contoh kalimat: kami membangun perkebunan kopi di samping halaman sekolah. 3. Unsur wajib dan unsur tak wajib. Ini terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan, sedangkan unsur tidak wajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. Pola dasar kalimat. Pola kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur-unsur kalimat, seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. 8. Tipe pola kalimat dasar. 1. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contoh: saya sedang membaca. Saya sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat. 2. Kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Contoh: saya sedang membaca buku IPS. Saya sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, buku IPS sebagai objek. 3. Kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva. Contoh: anak saya beternak ayam. Anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, ayam sebagai pelengkap. 4. Kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh: saya menulis buku cerita. Saya S menulis P buku O cerita PEL. 5. Kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Contoh: Lina pergi ke pasar. Lina S pergi P ke pasar. Keterangan. 6. Kalimat dasar SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh: kami membeli baju di pasar. Kami S membeli P baju O di pasar K.
7. Kalimat dasar berpola SPPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contoh, saya bermain futsal di lapangan. Saya S bermain P futsal P di lapangan K. 8. Kalimat dasar berpola SPOPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh, Seruni memberi kucing makan di lapangan. Seruni S memberi P kucing O makan pel di lapangan K. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Kalimat yang gramatikal merupakan kalimat unsur-unsur pembentukannya lengkap dan jelas serta polanya sesuai dengan ide atau gagasan yang disampaikan. Jenis kalimat menurut gramatikalnya terbagi menjadi 2. 1. Kalimat tunggal atau kalimat sederhana adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka yang menyusun klausa yang memberikan suatu makna utuh dalam ujuran tersebut. Contoh, wali kota terpapar COVID-19. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat 2 kalimat dasar atau lebih. Kalimat majemuk dikelompokkan menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk campuran, dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh kalimat majemuk adalah kami membaca 1, mereka menulis 2. Kalimat majemuknya kami membaca dan mereka menulis. Jenis kalimat menurut gayanya atau retorika. Jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorika. Tulisan bisa menjadi lebih efektif apabila kalimat yang disusunnya benar dan penyajian retorikanya bisa menarik minat para pembaca untuk membacanya. 3. Jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorika. 1. Kalimat yang melepas. Kalimat yang dikatakan melepas apabila sebuah kalimat diawali dengan induk kalimat. Unsur anak kalimatnya seakan dilepaskan oleh penulis meskipun unsur ini tidak dilepas. Kalimat sudah mengandung makna. Contoh, saya tidak akan diizinkan keluar lagi oleh ibu saya apabila saya pulang larut malam lagi. 2. Kalimat yang klimaks. Kalimat yang dikatakan klimaks apabila kalimat yang disusun dengan awalan anak kalimat. Pembaca belum bisa memahami kalimat apabila baru saja dibaca anak kalimatnya. Contoh, karena kecelakaan itu Ade tidak dapat mengikuti ujian sekolah. 3. Kalimat yang berimbang. Kalimat yang dikatakan berimbang apabila kalimat disusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran. Hal ini terjadi karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran yang dituangkan dalam kalimat yang simetris. Contoh, jika orang tua jarang berada di rumah, anak akan merasa kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Jenis kalimat menurut fungsinya. 6. Jenis kalimat menurut fungsinya. 1. Kalimat pernyataan atau deklaratif. Digunakan apabila penutur ingin menyampaikan sesuatu secara lengkap pada waktu ia akan menyampaikan informasi pada lawan bicara. Contoh, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang layak untuk proses belajar mengajar. 2. Kalimat pernyataan atau interogasi. Digunakan apabila penutur ingin memperoleh informasi yang diharapkan pada lawan bicara. Contoh, kapan kita akan melaksanakan kuliah tatap muka? 3. Kalimat perintah atau imperatif. Digunakan apabila seseorang ingin menyuruh ataupun melarang orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh, jangan makan sambal cabai itu terlalu banyak. 4. Kalimat seruan digunakan apabila seseorang ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Contoh, dia pintar juga ya, bisa mendapatkan juara olimpiade nasional. 5. Kalimat langsung. Kalimat yang menirukan sesuatu yang diucapkan oleh orang lain. Contoh, bagaimana hasil tes UTBK SBMPTN-mu? Tanya dia. 6. Kalimat tak langsung. Kalimat yang memberitahukan sesuatu yang diucapkan orang lain.
Contoh, pihak rumah sakit mengatakan bahwa tabung oksigen sekarang terbatas jumlahnya. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih yang memiliki kalimat penghubung yang dapat memperjelas kalimat tersebut. Ciri-ciri kalimat majemuk. 1. Menggunakan kata penghubung yang bersifat kesetaraan. 2. Pola umum uraian jabatan kata SP plus SP. 3. Isi kalimat yang terdiri berasal dari subjek, predikat, dan kalimat penjelas. Jenis-jenis kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. 2. Kalimat majemuk sejalan. 3. Kalimat majemuk setara sebab akibat. 4. Kalimat majemuk rapatan. 5. Kalimat majemuk perluasan. 6. Kalimat majemuk campuran. 7. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Tegas. 2. Sedikit. 3. Minimalis. 4. Jelas. Prinsip-prinsip kalimat efektif. 1. Kehematan kata. 2. Kecermatan. 3. Kesepadanan struktur. 4. Kelogisan. 5. Kepararelan bentuk. 6. Ketegasan. 7. Kepaduan. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan. 2. Tidak bertele-tele. 3. Mempunyai subjek dan predikat. 4. Tidak multifasir. Unsur-unsur kalimat efektif. 1. Subjek. 2. Predikat. 3. Objek. 4. Pelengkap. 5. Keterangan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.